Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi subuh yang cerah ini, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit kultum mengenai tahap-tahap dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jamaah subuh rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa kitab kita ini, kitab suci kita yakni Al-Quran, hendaknya kita tahu bahwa cara kita berinteraksi dengannya itu tidak hanya dengan cara membaca, ya. Bahkan kalau kita tahu ada lima cara, bahkan bisa dikatakan 5 level atau 5 marotib dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Level yang pertama kita berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah level yang paling rendahnya dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Walaupun membaca ini merupakan level yang terendah, tapi pahalanya sudah amat sangat besar. Yang mana kita tahu bahwa pahala membaca Al-Quran itu satu huruf dinilai satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Yang mana kalau kita baca satu halaman saja, itu kurang lebih kita setidaknya sudah membaca 500 huruf. Itu artinya kita sudah mendapatkan 5.000 pahala, dan ini merupakan pahala yang sangat besar untuk level yang paling rendah, yakni membaca Al-Quran. Kemudian level yang kedua di atas membaca sedikit lebih susah, yakni adalah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran yakni kita bisa membaca Al-Quran tanpa perlu untuk melihat mushaf atau melihat teksnya atau melihat Al-Quran. Ini sedikit lebih susah sehingga perlu upaya lebih berat untuk kita melakukannya. Tapi dengan upaya yang lebih berat pun Allah menyediakan pahala yang lebih besar lagi daripada orang yang sekedar membaca. Pahala untuk orang yang menghafal Al-Quran adalah setiap ayatnya itu 1 derajat di surga. Jadi nanti ketika di akhirat semua penghafal Al-Quran itu akan diminta oleh Allah untuk membaca hafalannya. Dan ayat terakhir surganya itu akan setara dengan ayat terakhir yang dia baca, derajat surganya itu. Jadi semakin banyak hafalannya maka semakin tinggi surganya. Kemudian jemaah sekalian, level yang ketiga kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah mentadabburi atau menafsirkan Al-Quran. Tentu ini lebih berat, jauh lebih berat daripada sekadar membaca maupun menghafalkan Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang kita baca itu kita fahami artinya, tentu harus kita faham dulu bahasa Arab ya. Karena kalau nggak bisa bahasa Arab ya pasti dia tidak bisa menafsirkan Al-Quran, karena itu adalah ilmu yang paling dasar. Tentunya ketika menafsirkan Al-Quran tidak cukup dengan bahasa Arab saja. Bahkan ada 80 cabang ilmu menurut guru kami untuk menafsirkan Al-Quran, sehingga
menafsirkan Al-Quran itu perlu banyak sekali ilmu prasyarat. Apabila kita belum bisa menafsirkan Al-Quran, maka penting bagi kita untuk membaca dulu karya-karya tafsir para ulama-ulama mufassir yang sudah banyak dicetak di zaman seperti sekarang ini. Kita baca Al-Quran, kita hafalkan, kemudian kita tafsirkan, kita fahami apa maksudnya, kita tarik hukum-hukum yang ada di dalamnya. Itulah level yang ketiga, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian level yang keempat adalah kita mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh istri Rasulullah, ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kata beliau, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran, ya. Jadi Rasulullah itu Al-Quran berjalan, tidak hanya berjalan karena beliau hafal, tapi juga membumi di akhlaknya, ya. Membumi diamalkan, membumi di amal-amal ibadahnya. Kemudian level yang kelima, yang terakhir dari kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah kita nasyrul Quran atau mendakwahkan Al-Quran. Jadi setelah kita bisa baca, kita hafalkan, kita tafsirkan, kemudian kita tadabburi atau terus kita amalkan, maka dari itu kita dakwahkan, kita ajarkan kepada orang lain. Kalau kita belum bisa mengajarkan bagaimana cara mengamalkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran, bisa juga kita ajarkan cara membacanya atau cara menghafalkannya. Nah, itulah jemaah sekalian 5 level dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Hendaknya kita tidak bosan terhadap Al-Quran kalau kita belum pernah menjajaki level yang di atasnya, ya. Kita mungkin ketika membaca Al-Quran merasa bosan, ketika menghafal Al-Quran merasa jenuh. Mungkin itu karena kita tidak pernah mencoba level-level atau cara berinteraksi yang lain, gitu ya. Tidak kita coba bagaimana contoh-contoh tafsir dari Al-Quran, atau belum kita coba kita mengajarkan Al-Quran atau mengamalkan hukum-hukum Al-Quran di dalamnya. Itulah jamaah sekalian 5 level dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Allah mengkaruniai kita taufik dan hidayahnya untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.